Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Al-Baqarah ayat 180. Ayat ini membahas tentang wasiat. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu wasiat, apa itu hibah, apa itu warisan. Hibah itu apa? Memberikan barang dan barang itu kepemilikannya berpindah saat itu. Kepemilikan barang berpindah saat itu, meskipun orangnya belum meninggal. Itu hibah. Sampean tak kei HP, nyoh, tes HP ini jadi milik kamu dan saat ini juga, itu namanya hibah. Tapi kalau wasiat, wasiat itu saya memberikan barang kepada antum, kepemilikan itu baru akan berpindah saat ketika saya meninggal. Jadi gini, HP ini akan saya berikan ke antum, tapi nanti kalau saya sudah meninggal, sebelum meninggal HP ini masih milik saya. Ini namanya apa? Wasiat. Bedanya wasiat sama hibah apa? Kalau hibah, kepemilikannya berpindah saat itu. Kalau wasiat, kepemilikannya baru akan berpindah setelah orangnya meninggal. Kalau warisan, warisan itu orangnya belum memberikan, belum mewasiatkan, dan belum membagi hartanya, kemudian dia meninggal. Baru harta peninggalannya ini disebut dengan warisan. Ini tiga yang harus dipahami. Karena memahami ketiga ini kita akan paham. Orang Jawa misalkan sebelum meninggal membagi-bagi itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan hukum Islam. Loh, saat orang tua sebelum meninggal, orang tua sebelum meninggal sudah membagi hartanya dan hartanya berpindah seketika itu juga. Itu namanya apa namanya? Hibah. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Kan banyak kan orang Jawa dikritik kan. Orang Jawa itu kalau kalau membagi warisan itu enggak sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam itu warisan itu gini, untuk laki-laki gini, untuk perempuan gini, itu kan. Padahal sebenarnya yang dilakukan orang Jawa itu bukan warisan, tapi apa? Hibah. Karena kenapa? Kepemilikan itu berpindah saat itu. Jadi ini tak kasihkan ke kamu, ini tak kasihkan ke kamu, tak kasihkan ke kamu. Kepemilikan berpindah saat itu juga. Orang tua udah nggak milik lagi. Itu namanya hibah. Nah, kalau warisan itu belum dibagi, belum diserahkan kepada orang-orang, meninggal tes baru itu namanya warisan. Dan membaginya dengan cara ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, paham ya? Nah, sekarang ini adalah masuk kepada wasiat. Wasiat tadi gimana? Kepemilikan berpindah saat orang sudah meninggal, dan sebelum meninggal sudah berpesan. Khair yang disebut dengan khair adalah mal. Oke, wasiat sudah kita jelaskan. Sekarang terjadi perbedaan pendapat yang pertama. Itu halaman 71 ya. Terjadi perbedaan pendapat. Waqad ikhtalafa fi dzalika al-mal alladhi kutibat fihi al-wasiyah. Berapa banyak sih harta yang diwajibkan untuk berwasiat? Kan ayat ini secara jelas mewajibkan wasiat. Kutiba berarti furido. Kutiba itu apa? Furido, mewajibkan. Ada berapa sih harta yang diwajibkan untuk memberikan wasiat? Terjadi dua perbedaan pendapat. Qila huwal katsir. Pendapat pertama, kalau hartanya banyak. Pendapat yang kedua, segala jenis harta entah itu banyak atau sedikit. Ini pendapat kedua. Jadi ikhtilaf pertama dalam ayat ini tentang apa? Berapa banyak harta yang diwajibkan untuk wasiat. Pendapat pertama mengatakan apa? Harta yang banyak. Pendapat kedua mengatakan banyak atau sedikit wajib wasiat. Yang pertama tadi juga berbeda pendapat, banyaknya itu berapa? Itu kan. Banyaknya itu berapa? Dikatakan bahwasanya tak terbatas, pokoknya banyak itu. Yang pendapat kedua terbatas, minimal ada batas minimal. Nah, yang kedua ini juga ada batas minimal, juga terjadi perbedaan pendapat lagi. Batas minimalnya berapa? Ada yang mengatakan 700 dirham. Ada yang mengatakan 800 dirham. Ada juga yang mengatakan 1000 dirham, 1000 dirham. Terjadi perbedaan pendapat.
Jadi perbedaan pendapat pertama ini tentang apa? Banyaknya harta yang diwajibkan wasiat. Pendapat pertama mewajibkan kalau hartanya banyak. Pendapat kedua, banyak atau sedikit. Banyak ini terbagi menjadi dua, nggak terbatas tanpa batas. Yang kedua ada batasannya. Yang ada batasannya terbagi lagi menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan 700 dirham, 800 dirham, 1000 dirham. Dirham itu apa toh? Dirham terbuat dari apa? Dirham terbuat dari perak. Kalau dinar terbuat dari emas. Kalau fulus terbuat dari selain emas dan perak. Jadi dulu itu ada 3 jenis mata uang. Fulus, dinar, dirham. Fulus itu logam selain emas dan perak. Biasanya untuk kepingan receh-receh, itu fulus. Kalau dinar terbuat dari emas. Kalau dirham terbuat dari perak. Itu ya. Sudah paham sekarang ya? Fulus maksudnya apa? Fulus itu uang selain dinar dan dirham. Dipakai sekarang sehingga uang kertas disebut juga sebagai fulus. Padahal zaman dahulu itu fulus itu adalah koin kecil pecahan dari itu yang terbuat dari ya selain emas dan perak. Bisa terbuat dari tembaga, kuningan gitu. Pokoknya terbuat dari itu besi, itu fulus. Oke, sampai sini paham ya? Itu 3 perbedaan pendapat terkait banyak tidaknya. Sekarang itu di save. Terus oke, udah ini perbedaan pendapat yang pertama. Tes 1. Sekarang perbedaan pendapat kedua tentang apa ini? Terkait dengan apa nakah? Nasah mansuhnya. Ikhtalafal ulama fiha ahya mansukhoh am muhakkamah lam tunsah. Terjadi perbedaan pendapat apakah ayat ini mansuh atau tidak mansuh. Mansuh oleh ayat-ayat apa? Ayat-ayat warisan. Ini kan diwajibkan wasiat. Apakah ayat ini mansuh? Mansuhnya oleh ayat apa? Alat ayat warisan. Ayat-ayat warisan ada banyak, bukan hanya satu saja. Jadi kalau orang meninggal gini dibagi ini. Terjadi perbedaan pendapat. Sebelum terjadi perbedaan pendapat, kita harus paham dulu ayat ini sebenarnya ngapain sih isinya sih? Ayat ini itu berisi bahwasanya saat orang sebelum meninggal wajib berwasiat kepada kedua orang tua dan juga saudara-saudara dekat. Ayat ini berpendapat gimana? Sebelum orang itu meninggal wajib berwasiat, wajib loh ya, furido, kutiba. Wajib berwasiat kepada apa? Orang tua dan juga kepada kerabat-kerabat dekat. Itu. Nah, sekarang apakah ayat ini mansuh apa tidak? Mansuhnya dengan ayat-ayat mawaris. Mansuh enggak sih? Terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, jumhurul ulama. Mansuh. Jadi menurut pendapat jumhurul ulama di sini ayat ini mansuh oleh ayat-ayat warisan. Dan ini yang rojih. Pendapat kedua, saya rangkum ya, antum tulis. Pendapatnya Abu Muslim al-Asfahani, jelas sudah pernah kita bahas dalam pendapat nasih wal mansuh. Abu Muslim al-Asfahani itu siapa? Abu Muslim al-Asfahani itu adalah mufassir Mu'tazilah. Berpendapat bahwasanya nasih mansuh ada apa enggak? Enggak. Maka jelas menurut Abu Muslim al-Asfahani bahwasanya ayat ini tidak mansuh karena dia sendiri, Abu Muslim sendiri tidak mengakui adanya nasih mansuh. Maka ayat ini tetap muhakkamah. Itu pendapat yang kedua. Ternyata ada pendapat 3. Pendapat ketiga itu adalah pendapatnya Ibnu Jarir at-Tabari. Tafsir Tabari berarti ya. Ibnu Jarir at-Tabari. Dhahaba fi tafsirihi. Ya, berarti kan tafsir apa ini namanya? Di tafsir Tabari. Bahwasanya pendapat ketiga ini ayatnya ini apa? Ilaha kaqaul. Bentar. Fadlakum ya minum wasaidah hadrakum la yarithuna bil ma'ruf wa Oke, menurut Abu Muslim menurut Tabari ini ayatnya kalau untuk orang tua yang dia itu menerima warisan dan kerabat-kerabat yang mendapatkan warisan maka tidak boleh. Tetapi kalau untuk orang tua dan juga untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan maka wajib.
Loh, adakah orang tua yang seharusnya dapat warisan tetapi tidak dapat warisan? Ada, kalau orang tuanya kafir. Kan tidak bisa dapat warisan. Maka wajib berwasiat kepada orang tuanya. Tahu ya? Orang tua kan seharusnya dapat warisan kan? Orang tua seharusnya dapat warisan kan? Tetapi ada nggak orang tua yang nggak dapat warisan? Ada, kalau orang tuanya kafir. Orang tua kalau kafir tidak mendapat warisan. Begitu pula kerabat dekat. Kerabat dekat, kalau misalkan dia seharusnya dapat warisan hanya karena dia kafir, maka dapat warisan enggak? Tidak. Karena kafir itu menghalangi adanya warisan. Maka orang tua yang nggak dapat warisan dan kerabat dekat yang nggak dapat warisan wajib dikasih wasiat. Pendapatnya siapa ini? Tobari. Pendapat Tobari. Pendapat ketiga, waqad dzhabal qailun. Pendapat ketiga. Pendapat keempat. Dzhabal qailun. Nggak tahu ini pendapatnya siapa ini, tapi disebutkan bahwa pendapat keempat ini adalah ayatnya mansuh tapi hukumnya sunnah. Jadi mandub. Mandub itu apa? Mandub itu sunnah mustahab. Jadi kewajibannya kan kutiba kan? Kutiba seharusnya apa? Furido. Mansuh dengan ayat-ayat apa? Ayat warisan. Karena kutiba ini mansuh dengan ayat warisan, maka menjadi disunnahkan saja. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Dan wajibnya berapa? Maksimal berapa? Sepertiga. Sekarang sekali lagi perhatikan. Saya ringkas. Perbedaan pendapatnya ada berapa di sini? Ada 4. Kalau jumhur apa? Ayatnya mansuh dengan ayat mawaris. Pendapat kedua Abu Muslim Al-Asfahani. Pendapatnya Abu Muslim bagaimana? Tidak mansuh dengan ayat mawaris. Pendapat yang ketiga Tobari. Kalau orang tuanya dapat warisan maka tidak boleh. Tapi kalau orang tuanya dan kerabat dekat nggak dapat warisan karena kafir, maka wajib untuk kan tetap furido. Kalau pendapatnya qailun yang lain gimana? Furidonya mansuh menjadi sunnah. Ya itu ya. 4 perbedaan pendapat di antara bab wasiat ini. Yang rojih yang mana? Nanti di sini dibahas bahwa yang rojih itu adalah pendapatnya jumhur, mansuh dengan ayat-ayat mawaris. Sekarang kita masuk ke pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur. Halaman 72. 4 perbedaan pendapat sudah kita pilah ya. Tos sudah. Sekarang masuk ke pendapatnya jumhur. Halaman 72. Tsumma innal qailin bin nasi ikhtalafu. Nah, sekarang jumhur yang mengatakan bahwasanya ayat ini mansuh itu berbeda pendapat. Beda pendapat. Taus berpendapat bahwasanya wasiyah lil walidin wal aqrabin walidin musikhat wa baqiyat lil qurabah ghairul warithin. Apa namanya? Wasiat untuk orang tua dan kerabat dekat itu mansuh. Tetapi untuk selain Untuk selain qorobah selain ahlul waris itu tidak mansuh, tetap. Faman ausoli ghairil qorobah lam tujis, tetapi kalau dia itu berwasiat kepada selain qorobah enggak diizinkan. Nah, kemudian yang kedua, wa dhahaba ghairuhum ila annaha mansukha fi haqqi man yarithu wa man la yarith. Kerabat dekat ataupun orang tua yang dapat warisan atau enggak dapat warisan mansuh semuanya. Pokoknya wasiat kepada siapapun kalau dia itu orang tua dan dan enggak kerabat dekat yang nggak menerima warisan tetap mansuh semuanya. Sekali lagi, pendapat jumhur ini dibagi menjadi 2. Mansuhnya bagaimana? Pendapat pertama mansuhnya apa? Mansuh bagi yang mendapat warisan. Tapi kalau nggak mendapat warisan, mansuh apa enggak? Maka nggak mansuh. Maka sebenarnya pendapat pertama ini sama seperti pendapatnya siapa namanya? Tobari itu tadi. Pendapatnya Tobari tadi. Sebenarnya kalau kita jeli, jumhur dibagi menjadi 2. Pertama, mansuh bagi kalau orang tuanya dapat apa? Orang tuanya dapat warisan atau kerabatnya dapat warisan. Tapi kalau orang tuanya nggak dapat warisan dan kerabatnya nggak dapat warisan, maka mansuh apa tidak? Tidak mansuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mansuh bagi orang tua atau kerabat yang entah dapat warisan atau tidak. Sekarang saya tanya, orang tua dan kerabat yang tidak mendapat warisan itu yang bagaimana? Contohnya, yang kafir. Nah, maksud saya.
Nah, jadi sebenarnya itu pendapatnya jumhur yang nomor 1 ini, jumhur yang pertama, kan jumhur dibagi menjadi 2 kan. Sebenarnya pendapatnya Tobari, dikuatkan oleh pendapatnya Tobari yang nomor 3. Tuh kan. Oke. Sekarang apa namanya? Dalil pendapat pertama. Pendapat pertama tadi gimana pendapat pertama? Dalil pendapat pertama. Mansuh bagi yang dapat warisan. Kalau pendapat kedua semuanya mansuh, dapat warisan atau tidak. Dalil pendapat pertama, wa qaulu wa salatu wasallam ma haqqul mri'in muslimin man lahu malun, ini dan lain sebagainya sampai terusnya, itu dalil pendapat pertama. Kemudian wa hujjatul akharin ma rawahu Syafi'i, ini dalil pendapat kedua. Garis bawahi. Jadi jumhur yang pendapat pertama silakan garis bawahi dalilnya itu, kemudian jumhur pendapat 2 dalilnya silakan digaris bawahi. Sekali lagi, pendapat pertama berpendapat gimana jumhur ini? Mansuh bagi yang dapat warisan, tapi yang enggak dapat warisan enggak mansuh, orang tua dan kerabat dekat. Yang kedua, mansuh bagi yang dapat warisan atau enggak dapat warisan. Sekarang dalilnya Abu Muslim Al-Asfahani. Abu Muslim Al-Asfahani berpendapat bagaimana? Tidak mansuh dengan ayat-ayat warisan. Dalilnya Abu Muslim Al-Asfahani. Kenapa Abu Muslim Al-Asfahani berpendapat bahwa ayat ini enggak mansuh dengan ayat warisan? Karena dia sendiri tidak mengakui adanya nasih mansuh. Dan sudah pernah kita bahas dalam nasih mansuh, pendapatnya Abu Muslim Al-Asfahani pendapat syadz. Karena bertentangan dengan ijma. Kayak itu ya. Nah, ini Abu Muslim Al-Asfahani ini ada 3 poin min thalathati aujuh. Aujuh di sini saya artikan sebagai apa? Poin. Ada 3 poin penting bagi Abu Muslim Al-Asfahani. Poin pertama bagi Abu Muslim Al-Asfahani yang mengatakan bahwasanya ayat ini enggak mansuh dengan ayat-ayat warisan. Anna hadhil ayah laisat mukhalifah lil ayat al-mawarith bal hiya muqarrarah. Enggak ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat-ayat mawaris. Ayat mawaris, iya ayat mawaris seperti ini. Nah, ini ayat ini mewajibkan, iya, enggak ada pertentangan. Maka bagi Abu Muslim Al-Asfahani berwasiat kepada orang tua dan juga kepada kerabat dekat adalah wajib. Karena kata-katanya adalah kutiba. Kutiba itu apa? Furidu. Selain, berarti nanti orang tua dapat 2 dong? Iya. Orang tua dan kerabat dekat bisa dapat 2. Bisa dapat warisan, bisa juga dapat wasiat. Menurut Abu Muslim Al-Asfahani. Karena tidak ada pertentangan ini. Tidak ada pertentangan. Ayat ini dengan ayat mawarisan, dengan ayat ini bertentangan enggak? Tidak bertentangan. Maka menurut beliau tetap enak berarti ya. Kamu besok kalau punya anakmu kaya gitu, saya ikut Abu Muslim Al-Asfahani gitu kan. Wasiat sama. Tapi orang tua nggak akan seperti itu. Orang tua nggak akan seperti itu. Orang tua itu nggak akan mengharapkan kekayaan dari anak-anaknya. Justru sebaliknya, anak-anak yang mengharapkan warisan dari orang tuanya. Paham ya Abu Muslim Al-Asfahani gitu ya? Atau gitu, anak nuntut ke orang tua itu. Pak, saya itu ngikut Abu Muslim Al-Asfahani, Pak. Jadi selain saya dapat warisan, saya juga wajib dapat wasiat. Lah bapak erong mati itu juga ngono. Yesus. Oke, pendapat pertama itu ya. Yang kedua, 2 poin pertama. La manafata baina thubutil wasiyah lil aqriba wa thubutul mirath fal wasiyah atiyah min had. Ya enggak ada intinya hampir sama seperti pertama. Bahwasanya kalau warisan itu adalah pemberian dari Gusti Allah. Warisan itu pemberian dari siapa? Gusti Allah. Sedangkan wasiat pemberian dari hambanya, dari orangnya. Maka kamu ketika sebelum meninggal berwasiat, terus ini pemberian saya, gitu kan ya. Nanti kalau harta ini meninggal, kalau misalkan meninggal terus dan hartanya belum dibagi, warisan itu kan pembagiannya yang membagi siapa? Ketentuannya siapa? Gusti Allah. Maka warisan itu pemberiannya Gusti Allah. Maka orang bisa dapat 2. Yang satu karena wasiat itu pemberian dari seseorang, sementara kalau kalau warisan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi bagi walidain wal aqrabin bisa dapat 2. Kalau dapat wasiat itu dapatnya dari siapa? Dari manusia. Kalau dapat warisan dapatnya dari Gusti Allah. Jadi gitu, ya nggak bisa menafikan satu sama lain, nggak bisa menghapus satu sama lain. Karena kenapa? Wasiat adalah pemberiannya manusia, sementara warisan adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan gitu kan ya. Ini ada kata-kata yang sangat jelas di sini, mukhassisah. Ada istilah tahsis. Kemarin sudah kita pelajari apa itu mujmal, mubayyan, apa itu mutlak, muqayyad, apa itu apa? Apa itu am sama tahsis. Sudah kita pelajari kan ya. Yang belum ya silakan dilihat apa episode sebelumnya di YouTube saya upload. Nah, ini. Oke lah, yang Abu Muslim Al-Asfahani ya. Oke lah. Kalau misalkan kamu berpendapat bahwasanya ayat ini itu adalah mansuh. Ayat ini mansuh, tahu ya? Ayat ini. Tetapi saya nggak menganggap ini mansuh. Bahwasanya ayat warisan itu adalah sebagai taksis daripada ayat ini. Maka nggak dianggap sebagai mansuh. Pendapatnya Abu Muslim gitu. Kalau misalkan kamu berpendapat bahwasanya ayat ini mansuh oleh ayat warisan, maka saya berpendapat nggak mansuh. Tetapi saya berpendapat apa? Bahwasanya ayat-ayat warisan itu adalah taksis bagi ayat ini. Maka meskipun hasilnya sama, tapi jalannya beda. Hasilnya kan sama. Orang tua nggak dapat warisan. Kamu berpendapat apa? Mansuh ayat warisan. Saya nggak berpendapat mansuh. Saya berpendapat bahwasanya ayat itu adalah sebagai taksis daripada ayat ini. Maka tetap hasilnya sama. Orang tua nggak dapat warisan nggak dapat. Saya juga nggak dapat warisan, gitu kan ya. Tapi menurut saya ini bukan mansuh. Menurut saya ayat warisan itu adalah taksis dari ayat pertama. Apakah yang disebut dengan taksis ada di episode sebelumnya sudah saya bahas. Di situ saya bahas taksis, am, mutlak, muqayyad, mujmal sama mubayyan. Silakan. Jadi Abu Muslim Al-Asfahani ada tiga poin. Yang pertama apa? Tidak ada pertentangan. Ayat miras dengan ayat wasiat tidak ada pertentangan. Kalau nggak ada pertentangan maka dua-duanya bisa diamalkan. Pendapat yang kedua, Abu Muslim Al-Asfahani, poin kedua ini gimana? Poin kedua. Iya, tidak bisa menafikan satu sama lain, nggak bisa menghapus satu sama lain, nggak bisa menafikan satu sama lain. Karena wasiat adalah pemberian dari manusia, kalau warisan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kamu berpendapat ini mansuh, saya berpendapat nggak mansuh. Ayat ini hanya ditaksis oleh ayat-ayat warisan. Hanya ditaksis oleh ayat warisan. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Sekarang yang pendapat ketiga sudah saya jelaskan tadi. Kata siapa ini? Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam tafsirnya At-Tabari bahwasanya orang tua yang dapat warisan enggak dapat. Orang tua yang dapat warisan maka enggak boleh diwasiati. Tapi kalau orang tua yang dia tidak dapat warisan, misalkan orang tuanya kafir, maka wajib diwasiati. Pendapat yang keempat apa? Pendapat yang keempat. Ayatnya mansuh, furido, tetapi jadi sunnah. Sekali lagi saya ulangi murojaah mulai dari awal sampai akhir. Pertama, ayat warisan ini apakah mansuh dengan ayat wasiat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 180. Apakah mansuh dengan ayat warisan? Pendapatnya jumhur ulama mansuh. Dan jumhur ulama ini pendapatnya dibagi menjadi dua. Mansuh kalau dia itu gimana? Kalau dia dapat warisan, tapi kalau nggak dapat warisan, nggak mansuh. Kemudian habis itu, yang kedua, pendapat jumhur yang kedua, mansuh bagi yang dapat warisan atau yang nggak dapat warisan. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Muslim Al-Asfahani. Pendapatnya Abu Muslim Al-Asfahani gimana? Tidak mansuh. Ada 3 poin. Poin yang pertama, tidak bertentangan. Karena ayat ini dengan ayat-ayat warisan tidak bertentangan. Maka kedua-duanya bisa diamalkan. Yang kedua, ya tidak ada bisa menafikan satu sama lain. Karena warisan adalah pemberian dari Allah, sementara wasiat adalah pemberian dari manusia. Yang ketiga, kalau orang lain menganggap itu mansuh, tapi Abu Muslim Al-Asfahani menganggap bahwasanya ayat-ayat warisan sebagai taksis dari ayat Al-Baqarah 108 ini. Pendapatnya Abu Jarir At-Tabari gimana? Pendapatnya Abu Jarir At-Tabari, mansuh kalau dia itu orang tuanya dapat warisan. Kalau orang tuanya nggak dapat warisan, maka tidak mansuh. Sama seperti pendapatnya jumhur yang pendapat pertama. Pendapat keempat, mansuhnya jadi sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Di sini selesai pembahasan tentang ayat-ayat wasiat, yaitu Al-Baqarah 180.
bukan Al-Baqarah 108 tapi Al-Baqarah 180. Kita lanjut kepada nanti di bab puasa.